Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, bersukacita kita bertemu dalam program Wanita Surgawi. Kita percaya Tuhan memberkati program ini dan telah terbukti memang memberkati program ini. Tidak sedikit kaum ibu bahkan bapak-bapak yang diberkati. Saya bertemu dengan seorang bapak masih muda, ya dewasa muda, juga mengikuti program ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk program Wanita Surgawi yang ternyata memberkati banyak orang. Kami berterima kasih. Segala hormat bagi Allah Bapa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati program ini dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dijauhkan kami dari kesombongan, merasa berjasa. Semua hanya karena Engkau yang mengerjakannya dan memberkati. Sekarang Bapa, berikan kami kebenaran dari hati-Mu untuk program ini. Dari hati-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa Bapa Yahweh, kami sambut nasihat-Mu. Amin. Saudara sekalian, kita mendengar bahwa prediksi hidup manusia ke depan makin sulit. Dari masalah ekonomi, ya saudara, krisis global ini akan bertahan bahkan lebih meningkat atau bereskalasi atau bertambah parah disebabkan karena perang antara Rusia dan Ukraina. Sebab dengan perang ini maka kontribusi pemasokan barang terhambat. Dan ini menjadi masalah. Baru-baru ini dari negara-negara penghasil minyak membatasi ekspor minyaknya. Dan ini juga menjadi kesulitan bagi banyak negara. Dan faktor-faktor lain, saudara. Ketegangan antara beberapa negara ya, seperti Korea Utara dengan Cina, maksud saya Korea Utara yang di belakangnya tentu ada RRC, terhadap Amerika, terhadap Jepang dan Korea, Taiwan yang bersitegang dengan RRC dan lain sebagainya. Belum masalah teror dari kelompok fanatis beragama di Afrika juga di beberapa negara di Asia. Belum lagi ekosistem bumi dengan adanya erupsi, pergeseran lempengan tanah yang bisa menghasilkan tsunami, hawa panas ekstrim, hawa dingin ekstrim, dan lain sebagainya. Dunia menyongsong keadaan yang lebih buruk. Dunia sedang menghadapi keadaan yang lebih buruk, maksudnya penduduk dunia ini. Pasti semua kita juga akan mengalaminya atau berimbas kepada kita. Kita adalah anak-anak dari Elohim Yahweh, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Belum tentu kita juga terhindar dari masalah ini. Kenyataannya dalam sejarah dunia ini, ketika dunia dilanda berbagai krisis dan masalah, orang Kristen pun juga mengalami atau paling tidak berimbas. Jadi jangan berharap saudara menjadi orang yang dikhususkan, dieksklusifkan oleh Tuhan, di mana orang lain menghadapi masalah, Anda tidak punya masalah. Justru bisa jadi orang Kristen masalahnya lebih banyak. Selain menghadapi krisis-krisis yang ada, orang Kristen yang sungguh-sungguh, umat pilihan yang sungguh-sungguh
terus bergumul dan berjuang menjadi orang-orang percaya yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Ini yang jadi masalah. Tidak mudah, saudaraku. Orang percaya harus berjuang untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang jahat, yang egois, yang menghalalkan segala cara, orang percaya tidak boleh egois, tidak boleh menghalalkan segala cara. Orang Kristen yang baik, umat pilihan yang benar, orang percaya yang sejati, memiliki tatanan hidup. Tatanan hidup yang tidak boleh direduksi, tidak boleh dikurangi nilainya. Harus berintegritas. Berintegritas untuk tetap dalam koridor kesucian Allah. Ini masalah yang berat. Krisis dunia ke depan ini, saudaraku, dengan berbagai aspeknya, membuat orang jahat bisa bertambah jahat. Benar. Orang yang rusak bertambah rusak. Tetapi bagi orang pilihan yang memberi diri dibentuk Tuhan, keadaan dunia ini menjadi pemurnian. Saran Allah memurnikan atau menyempurnakan. Jadi ke depan kita akan menghadapi masalah yang lebih berat. Jangan berharap kita tidak menghadapi masalah yang lebih berat. Jangan mendengar kalau ada janji-janji seakan-akan dunia menjadi lebih baik. Itu bukan firman Tuhan. Justru firman Tuhan menunjukkan kepada kita, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Akan datang masa yang sukar. Dan ini juga dikemukakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24, saudaraku. Ya. Akan tetapi semua itu barulah permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Kepada semua saudara, ya. Kepada semua saudara yang mendengarkan program ini, Suara Kebenaran di acara Wanita Surgawi ini, ya, bukan hanya untuk wanita atau ibu-ibu, tapi juga untuk semua saudara, bapak-bapak, pria-pria usia muda, wanita-wanita usia muda, semua saudara mempersenjatai, memperlengkapi diri dengan pemahaman atau pengertian bahwa kita menyongsong dunia yang lebih berat, keadaan yang makin sukar. Ini harus ditanamkan di dalam hati kita, dimeteraikan di dalam loh jiwa kita. Ya, kita menghadapi dunia yang makin berat, makin sulit, saudaraku. Di sini kita akan menemukan, saudaraku, kenyataan, ya, bahwa memang dunia bukan hunian yang ideal. Alkitab jelas sekali mengatakan hal ini dan tidak bisa dibantah, tidak mungkin tidak terwujud, tidak mungkin tidak tergenapi, tidak mungkin tidak terpenuhi. Karena Alkitab yang bicara, saudara. Saya nggak mengerti kenapa ada orang-orang yang menjanjikan bahwa dunia ke depan lebih baik. Akan ada masa transformasi katanya. Dunia akan membaik, kejahatan akan berkurang, ekonomi akan membaik. Orang akan menari-nari dari rumah ke rumah. Dan memang ada lagunya itu. Saya tidak mengerti kenapa berpikir demikian. Sementara Alkitab jelas mengatakan bahwa dunia di mana kita hidup ini akan menjadi lebih buruk. Menjadi lebih buruk. Tetapi inilah cara Tuhan untuk melakukan yang namanya penampian. Dunia digoncang. Dengan goncangan itu, saudara-saudaraku, ditampi, saudaraku. Siapa yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus dan memberi diri dibentuk akan disempurnakan makin suci. Tetapi mereka yang tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan akan menjadi semakin jahat.
Jadi masalah-masalah yang sekarang saudara-saudara hadapi, jangan menenggelamkan saudara. Banyak masalah pasangan hidup, masalah anak, masalah orang tua, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hukum, dan lain sebagainya. Jangan menenggelamkan saudara, karena keadaan dunia ke depan akan jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Sambil contoh misalnya Anda sekarang mengalami konflik dengan pasangan hidup misalnya, atau konflik dengan anak yang tidak mau mengabdi kepada orang tua. Sakit hati saudara. Tapi kalau gunung anak Krakatau meletus, atau anak gunung Krakatau meletus, yang konon dulu dalam di abad yang ke-18 meletus, katanya abunya sampai Eropa. Bayangkan. Jadi apa Jakarta? Jadi apa Pulau Jawa? Kalau misalnya terjadi perang nuklir, misalnya terjadi erupsi gunung yang membuat pelapisan tanah misalnya bergerak, terjadi tsunami, separuh Jakarta terendam, misalnya ini kota metropolis, atau kota Anda akan tenggelam, maka masalah apapun jadi tidak ada artinya. Jadi jangan masalah hari ini membuat kita hanyut tenggelam dan tidak berurusan dengan Tuhan, mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang lebih parah, lebih buruk, saudara. Ini yang saya sampaikan kepada saudara. Atau saudara konflik dengan siapa sekarang? Lah, apa artinya dibanding dengan ketika saudara tergeletak di ruang ICU, napasmu tinggal satu-satu, dan kematianmu dekat. Wah, masalah lain juga menjadi kecil. Jadi kita menghadapi masalah yang jauh lebih besar ke depan. Dan yang terbesar adalah ketika kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Wow. Tahta pengadilan Tuhan. Mengerikan, saudara. Jadi jangan sampai ada masalah-masalah yang sekarang ini membuat fokus saudara kepada Tuhan menjadi kabur. Nah, memang setan itu pekerjaannya begitu, saudara. Setan berusaha supaya mata pikiran kita ini tidak tertuju kepada Allah secara benar. Ya, kuasa kegelapan akan bermanuver hebat di dalam kehidupan saudara, supaya saudara tidak fokus kepada Tuhan, supaya saudara tidak berinteraksi dengan Tuhan. Nah, ini persiapan untuk dibinasakan, saudara. Persiapan untuk menuju api kekal. Menjadi sahabat dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan. Masalah-masalah yang kita hadapi hari ini mestinya justru menjadi sarana kita mencari Tuhan. Mendorong kita mencari Tuhan. Bukan mendorong kita kecewa terhadap Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Justru mendorong kita mencari Tuhan. Kita bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Apa yang harus aku lakukan dengan masalah ini Tuhan? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini merupakan persiapan kekekalan yang Allah kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi seperti accident atau seperti kecelakaan. Semua di dalam desain Allah. Luar biasa. Semua di dalam desain Tuhan. Tuhan mendesain keadaan, meng-create keadaan untuk kita bisa memiliki iman yang bertumbuh, growing. To be mature in the Lord. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. More and more to be like Christ. Terus dan makin-makin seperti Kristus. Nah, karenanya saudara-saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini menyimpang ke kanan atau ke kiri karena situasi keadaan hidup kita yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang berat, menyimpang ke kanan atau ke kiri. Wah, ingat nasihat Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, teguhkan hatimu.
Saudara, saya ingat satu lagu yang saya tulis ya saudara. Lagu ini berirama Mandarin saudara ya. Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Ingatkan aku terus Tuhan, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Waktu tidak berjalan mundur, saudara. Waktu berjalan ke depan. Dan di depan pasti kita akan menghadapi banyak hal yang tidak kita duga sekarang ini. Tidak kita duga. Ya karenanya pujian ini ya berisi permintaan kepada Tuhan untuk Tuhan ingatkan terus bahwa hidup ini seperti arus terus menuju lautan, hamparan luas keabadian, menuju kekekalan. Langit dan bumi semua terguncang, tiada yang tetap bertahan, tidak ada. Semua akan berguncang. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Keadaan dunia kita itu demikian, makin buruk, dan nanti menjadi lautan api. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat ini hidup tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, agar aku berkenan di hadapan Bapa. Saudara sekalian, seperti yang tadi saya kemukakan, jangan hanyut. Jangan tenggelam dengan masalah-masalah kecil yang kita hadapi. Saya katakan kecil karena tidak sebanding dengan guncangan dahsyat yang akan terjadi ke depan. Sebesar apapun masalahmu, tidak ada artinya dibanding guncangan yang akan terjadi ke depan. Apa karena bencana alam, apa karena perang, apa karena pandemi penyakit, atau faktor lain yang dahsyat. Yang penting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan diri agar kita bisa layak menghadap Tuhan. Itu yang penting, saudara. Bagaimana kita berjuang menjadi anak-anak Allah yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita perkarakan, kita persoalkan. Masalah masih ada, problem masih bertumpuk. Tetapi kita tidak hanyut. Dan bahkan kita harus dapat menimbang kebenaran, menimbang hikmat dari apa yang terjadi di dalam hidup kita, saudaraku. Ya. Apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena ternyata kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami itu adalah persiapan untuk menghadapi keadaan yang makin memburuk ke depan. Nah, di sini saudara-saudara memiliki jangkauan pandang yang jauh ke depan. Jadi jangan picik, jangan naif, ya. Jangan terikat, terbelenggu, ya, terpaku oleh masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita sekarang. Masalah tidak akan pernah tidak kita alami.
selalu saja ada masalah. Tapi jangan terpaku, jangan terbelenggu oleh masalah-masalah yang terjadi tersebut, saudaraku. Ya, jangan kita terbelenggu, terpaku oleh masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalah itu, seperti yang tadi saya kemukakan, didesain Allah untuk mendewasakan kita. Nah, kalau kita memiliki konsep yang salah di sini, saudaraku, seakan-akan masalah itu menggerogoti kebahagiaan kita, merampas sukacita kita, dan kita merasa malang dengan keadaan kita ini. Wah, kita gagal menangkap maksud-maksud Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Kita gagal menangkap apa maksud Tuhan di balik masalah-masalah yang sedang terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita tersebut. Jadi yuk kita berpikir jauh. Karenanya kalau saudara saya ajak berdoa, puasa, mendengarkan firman Tuhan terus di Truth ID, supaya jangkauan pandang saudara itu ke depan jauh. Bukan hanya ke depan 2-3 meter, tapi 200-300 meter ke depan, bahkan 1-2 kilo ke depan. Nah, ini manusia hari esok namanya. Ada manusia hari ini, ada manusia hari esok. Manusia hari ini akan terpaku dengan masalah-masalah hari ini. Pikirannya terkungkung ya oleh masalah-masalah yang terjadi hari ini. Tidak melihat kehidupan yang akan datang yang masih sangat jauh. Terbelenggu oleh masalah-masalah yang terjadi. Orang-orang yang berpikir pendek, orang-orang naif, saudara. Orang yang dangkal, saudara. Berpikirnya. Nah, orang-orang seperti ini, kasihan, saudara. Dia tidak akan pernah memahami kekekalan. Tidak akan pernah. Nah, ini bukan hanya terjadi atas mereka yang tidak berpendidikan loh. Orang-orang yang berpendidikan justru malah terkontaminasi, teracuni oleh berbagai filosofi dunia. Belum lagi kesenangan-kesenangan dunia. Membuat ia tidak tertarik kepada masalah-masalah kekekalan. Suatu hari ketika orang di ujung maut, berbaring di ruang ICU misalnya, atau tergeletak di pinggir jalan karena kecelakaan, di tengah malam tak ada orang bantu, dia menatap ke langit, hanya bintang-bintang, sementara separuh badannya sudah menjadi lumpuh. Baru dia akan tahu betapa tidak berartinya hidup ini, saudaraku. Nah, saya tidak mendoakan saudara mengalami hal ini, tapi fakta-fakta ini telah terjadi dalam kehidupan banyak orang atau orang-orang tertentu, dan juga bisa terjadi di dalam hidup saudara. Bisa saja kematian seseorang itu ada di kursi pesawat. Pesawat jatuh, dia matinya di kursi pesawat. Pesawat hancur, tapi ia terbang bersama kursi itu tanpa parasut. Nyemplung ke air, dimakan ikan. Nah, fakta-fakta begini kan terjadi dalam hidup. Ayah, saudaraku. Ini loh, saudaraku. Kemarin ada satu orang yang saya kenal baik, sakit, dan rasanya kemungkinan sembuhnya kecil. Dia menelpon saya dan berkata, jika tidak keberatan Pak, kalau saya meninggal nanti organ-organ saya bisa digunakan untuk Bapak. Mungkin dia melihat saya udah usia tua, dia masih muda. Saya bilang, enggak, kamu belum meninggal. Kamu belum, saya nggak bicara begitu. Benar, beberapa waktu ini, 3-4 hari yang lalu, SMS, Pak, sudah pulang ke rumah. Lah, ya kan, orang belum finish kok memfinishkan diri. Nggak boleh. Tetapi pelajaran yang saya dapat dari peristiwa ini sederhana, saudara. Kematian bisa menjumpai kita setiap saat. Lalu dia nggak sakit apa-apa selama ini, dia rasa sehat. Begitu ke dokter periksa, wah, di stadium berat. Dan sampai dianggap tidak akan bisa pulih dengan mudah. Mau dioperasi, tapi tidak mungkin karena kondisi tubuh dan lain-lain. Ini masih muda. Saudara, kehidupan itu seperti itu. Jadi kita harus melihat ke depan. Jangan kita terkungkung dengan masalah-masalah yang terjadi. Sakit hati suami melukai.
Sakit hati istri tidak menghormati dan mengkhianati. Sakit hati anak tidak berbakti, bahkan kualat dan memberontak. Nggak usah pikir itu, Anda egois. Toh juga Anda pikir masalah tidak selesai dengan sendirinya. Lalu yang Anda lakukan harus apa? Yang Anda lakukan haruslah fokus kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi untuk mempersiapkan saudara menjadi anak-anak Allah yang memuliakan Allah. Haleluya. Jadi mari kita berpikir ke depan jauh, saudara. Kalaupun keadaan dunia ini akan memburuk dan makin buruk, kita masih lihat di balik semua ini ada kehidupan yang akan datang yang jauh lebih baik. Dan untuk itulah kita fokus, ya saudaraku. Kita fokus kepada kehidupan yang akan datang. Fokus kehidupan langit baru, bumi baru, saudara. Fokus kehidupan langit baru, bumi baru, ya. Dunia akan makin sulit, makin berat. Tetapi pengharapan kita itu, saudara, di langit baru, bumi baru. Jadi saudara dengan memiliki pola berpikir ini, saudara akan menjadi kuat, ya, akan menjadi kuat. Ya, dengan jangkauan berpikir yang jauh di balik semua masalah kita pribadi. Berpikir jauh di balik semua masalah yang dunia akan alami. Kita menjadi kuat dan tenang. Menghadapi masalah hidup yang kita alami di dunia ini, kita berkata, ya memang harus dijalani, dialami, tidak bisa dihindari. Nah, menghadapi masalah dunia akan berat ke depan, kita juga berkata begitu. Memang harus begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini yang harus benar-benar saudara perhatikan, supaya saudara-saudara menjadi kuat dalam menghadapi masalah hidup saudaraku. Lagu ini saudara sebagian tahu. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jadi saudara, pandangan kita harus lurus ke depan. Jauh, teropongan kita harus jauh. Kita menghadapi krisis ekonomi global, kita menghadapi konflik antar bangsa dan berbagai ketegangannya. Kita menghadapi ekosistem bumi yang tidak menjanjikan, kejahatan yang bertambah-tambah, saudaraku. Moral manusia yang semakin rusak. Kayak kehidupan yang makin tidak ideal. Kita hidup di bumi yang makin tidak menjadi tempat hunian yang baik. Kita menyongsong dunia yang makin parah. Tapi kita bersyukur, saudaraku. Kita memiliki pengharapan, kehidupan di balik kehidupan di bumi ini. Tidak bisa tidak, ini yang harus menjadi kekuatan kita. Semua akan berakhir, saudaraku. Jadi kalau kita melihat masalah pribadi yang kita hadapi sekarang, kita percaya semua akan berakhir.
Tapi bukan berarti lalu kita tidak tanggung jawab ya saudara. Kita harus menghadapinya dengan tanggung jawab, dengan percaya. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir saudara. Dan kalau kita menghadapi guncangan dunia yang hebat ke depan, kita percaya dunia akan berakhir. Dan ujungnya pasti kita akan memperoleh berkat, anugerah, rahmat, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Karenanya saudara, fokus hidup saudara selain jangan pada masalah-masalah dunia hari ini, tapi juga jangan pada kesenangan-kesenangan dunia. Ada banyak kesenangan-kesenangan yang membuat kita ada di semacam comfort zone, zona nyaman, di mana kita kurang atau tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara harus berpikir bahwa seakan-akan hidup kita itu hanya tinggal satu hari ini. Ya, besok mungkin tidak ada. Kita harus berpikir bahwa keadaan aman, nyaman itu hanya sekarang. Mungkin nanti beberapa jam akan datang atau besok keadaan memburuk dan tidak ada jalan keluar kecuali pulang ke rumah Bapa. Bayangkan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan kekekalan, tidak memiliki pengharapan kehidupan yang baik di balik kuburnya. Betapa mengerikan saudaraku. Betapa mengerikan kehidupan mereka. Kenapa saudara? Mereka itu seperti orang-orang yang dieksekusi hukuman mati. Benar, dan setelah itu mereka tidak memiliki pengharapan. Gelap. Setelah mati apa? Gelap. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Paling-paling mereka menenangkan diri dengan perkataan mudah-mudahan. Mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Mudah-mudahan masuk surga. Loh, untuk masalah kekekalan kok spekulasi saudara. Untuk masalah yang tidak bersifat kekal saja orang tidak spekulasi. Supaya hari esok dapat pekerjaan, sekolah. Supaya dapat pekerjaan dengan mudah, berprestasi. Supaya bisa mencari nafkah, memiliki keahlian tertentu. Dan itu diusahakan dengan segenap hati, jiwa, kalbudi, kekuatan. Nah, untuk yang bersifat sementara, tidak bersifat kekal, bisa loh orang tidak spekulasi. Orang tidak mau spekulasi. Harus pasti. Harus pasti. Karenanya orang memberi diri, membeli asuransi. Asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Kalau nanti sakit, ada yang menjamin asuransi kesehatan. Apalagi kalau di barat, saudaraku, wah tidak punya asuransi, berat saudara, mahal sekali biaya dokter saudara. Nah di Indonesia ya orang bisa ya berusaha memiliki BPJS, yang punya uang bisa punya asuransi, kalau misalnya sakit dan dirawat di luar negeri juga akan diganti ongkos pembayarannya atau ongkos biaya rumah sakitnya. Tidak mau spekulasi loh. Supaya anak-anak nanti bisa sekolah dari kecil, sudah dimasukkan asuransi pendidikan. Coba lihat orang tua supaya anaknya nanti tidak menghadapi penyakit A, penyakit B, penyakit C, mendapatkan imunisasi. Coba, saudara, tidak mau spekulasi. Untuk hal-hal fana saja tidak mau spekulasi. Wah, untuk hal yang kekal mestinya kita tidak boleh spekulasi. Kalau untuk perkara fana dunia saja orang tidak mau spekulasi. Lah, mestinya untuk kekekalan orang tidak berspekulasi. Memiliki keyakinan, kepastian saudaraku. Untuk bisa pasti diterima di dalam kemuliaan bersama Yesus. Nah, penderitaan yang kita alami secara pribadi, dalam kasus-kasus pribadi, juga nanti goncangan yang akan menimpa bumi ini, membuat hati kita merindukan Tuhan. Membuat hati kita menantikan dunia yang lebih baik. Nah, bersyukur kalau saudara didera oleh berbagai masalah,
Rasanya mau mati saja, tapi tidak berani bunuh diri karena memang tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri itu gampang, tapi setelah bunuh diri, kekekalan mengerikan, saudaraku. Nah, ini terjadi dalam kehidupan banyak orang hari ini, saudara. Ya, hidup susah, bunuh diri takut, dan memang tidak boleh. Tetapi semua keadaan sulit ini sebenarnya membuat kita bisa mengalami yang dalam bahasa Inggris disebut brokenness. Hati yang broken, yang hancur, ya, hati yang luka. Kita patah hati dengan dunia ini, saudara. Tidak ada yang kita nantikan dari dunia ini yang bisa membahagiakan kita. Brokenness. Dan mestinya orang Kristen berani berkata, "Tear me Lord, tear my heart." Remukkan, pecahkan hatiku, robek hatiku. Supaya aku brokenness, aku patah hati dengan dunia. Kalaupun aku cukup, aku bahagia dengan semua kelimpahan materi yang kumiliki, aku juga tidak bahagia karena melihat orang lain menderita. Jadi memang tidak ada kebahagiaan yang sempurna di bumi ini. Maka mata hati kita harus sungguh-sungguh terarah ke surga, di mana kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, saudaraku. Ini, saudaraku sekalian, pesan Tuhan bagi saudara. Masalah-masalah hidup yang saudara alami hari ini jangan menghanyutkan saudara. Semua masalah-masalah hidup yang saudara alami hari ini harus menjadi sarana Tuhan untuk menyempurnakan kita. Kalau bisa membuat kita mengalami brokenness, hati yang hancur, patah hati. Ketika kita patah hati dengan dunia ini, maka kita akan bisa terbang lebih tinggi. Terutama kita yang berani berkata, Tuhan kebahagiaanku satu-satunya. Tuhan duniaku satu-satunya. Duniaku satu-satunya. Gairah hidupku, alasan aku hidup. Wah, saudara akan terbang. Oh, haleluya. Akan terbang. Mendekat, melekat pada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Allah menghendaki kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Jadi kalau penderitaan saudara alami hari ini, pakai itu untuk menjadi sarana Allah meremukkan hatimu. Tear me, Lord, my heart. Supaya kita brokenness, ya. Supaya kita bisa berkata, Tuhan, lebih dari apapun dan siapapun, Engkau yang kunantikan. Engkau yang kuperlukan, Tuhan. Inilah saudaraku sekalian visi dari Truth ID, ya, menggiring, menuntun umat Tuhan benar-benar fokus ke langit baru, bumi baru. Ya, saya belum sempurna, tapi saya mau berusaha sempurna. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus itu teladan kita, saudara. Kita belum sempurna seperti Yesus. Lagu-lagu saya, ya, bermuatan kalimat ini, aku belum sempurna. Bila selama ini aku belum sempurna seperti Yesus, beriku kesempatan di sisa hariku, ya, kau ubahkan. Saudaraku sekalian, ini pesan Tuhan yang terus kami akan sampaikan kepada saudara-saudara semua, bahwa kita harus fokus benar-benar langit baru, bumi baru. Tidak terikat oleh masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita harus punya jangkauan pandang teropongan yang jauh di belakang langit biru. Tidak ada kebahagiaan dan sukacita kita pada apapun dan siapapun. Kebahagiaan kita hanya Tuhan. Saya mohon saudara bergabung terus dengan kami, mengikuti suara kebenaran, dan kita bersama-sama diubahkan dan dibaharui. Bangunlah pagi sebelum jam 5 dan mari berdoa bersama setiap pagi jam 5 melalui Truth ID. Truth ID, saudaraku. Dan saya mengajak saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara bisa membaca dengan nurani apakah saya model pendeta atau hamba Tuhan yang mau menggelapkan uang atau mau hidup dalam dosa atau tidak. Saya tidak bermaksud pamer atau mau punya panggung atau naik panggung, bukan.
Saya manusia seperti saudara dengan segala kelemahan dan kekurangan saya. Tapi saya mau belajar bertumbuh dan berubah. Saya bukan orang hebat, saya orang nekat. Dukunglah pelayanan Truth ID, dukunglah gereja ini, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Dan khususnya STT Ekumene yang akan melahirkan perwira-perwira tinggi di kerajaan surga. Saudara tidak bisa menjangkau Kalimantan, Papua, dan banyak tempat. Saudara bisa menginvestasikan dukungan saudara. Saudara bisa membawa perwira-perwira tinggi ini sampai ke tempat-tempat jauh memberitakan suara kebenaran. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Turun atas saudara. Menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara sekalian saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di Wansur Wanita Surgawi ke depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.